Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan dasar fenomena listrik dan magnet. Adapun teman kelompok saya, yaitu yang pertama, saya sendiri bernama Nurul Istiqomah S, yang kedua Umam Makfir Rahman, yang ketiga Rahmatullah, yang keempat Reza Anukra, yang kelima Bagus Kusuma. Saya akan memberikan kepada teman saya untuk menjelaskan presentasi, yaitu yang pertama Bagus Kusuma. Kepadanya dipersilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Bagus Kusuma dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan dasar fenomena listrik dan magnet. Elektron adalah partikel subatom yang letaknya mengelilingi inti atom, sehingga tidak berada di dalam inti atom dan bermuatan negatif. Oleh sebab itu, partikel elektron sering disebut sebagai partikel penyusun atau pembentuk atom yang letaknya di luar inti atom. Dikarenakan elektron merupakan salah satu partikel penyusun atom, maka partikel ini memiliki berat massa kurang lebih sekitar 1836, lebih ringan daripada massa proton, atau jika dilambangkan seperti 1/1136 dari massa proton. Dengan berat massa seperti itu, maka elektron bisa dibilang memiliki ukuran yang sangat kecil. Muatan listrik negatif dalam elektron sekitar min 1. Jumlah muatan listrik ini sama dengan muatan proton, tetapi memiliki sifat yang berlawanan. Elektron merupakan muatan negatif dari proton, memiliki muatan positif. Positron adalah inti partikel elektron yang dimana sama dengan elektron, hanya saja positron bermuatan positif. Oleh karena itu, ketika elektron saling bertemu antipartikel positron, maka kedua partikel itu akan menyebar atau semuanya akan menghilang. Meskipun menghilang, tetapi kedua partikel itu akan memunculkan sepasang atau lebih foton sinar gamma. Setiap elektron yang terkandung di dalam berbagai jenis atom satu sama lain selalu mengalami perbedaan. Perbedaan itu terletak pada derajat kebebasan pada saat bergerak mengitari inti atom. Di dalam elektron ada namanya elektron bebas. Elektron bebas adalah elektron-elektron yang dapat bergerak bebas meninggalkan bebas karena sudah tidak terlepas dari ikatan atom. Oleh karena itu, di dalam ruangan atom yang jaraknya berdekatan, elektron bebas dapat mengembang. Apabila elektron atom yang berasal dari suatu jenis barang harus meninggalkan atom dan berpindah ke barang lain, ketika ruangan untuk bergerak bebas terbatas dan adanya gaya luar yang dialirkan pada barang tersebut. Meskipun begitu, elektron-elektron itu tetap tidak bisa bergerak dengan bebas di antara atom-atom yang ada di dalam suatu barang itu. Setiap elektron yang terkandung di dalam berbagai jenis atom satu sama lain selalu mengalami perbedaan. Perbedaan itu terletak pada derajat kebebasan pada saat bergerak mengitari inti atom. Di dalam elektron ada namanya elektron bebas. Elektron bebas adalah elektron-elektron yang dapat bergerak bebas meninggalkan bebas karena sudah tidak terlepas dari ikatan atom. Oleh karena itu, di dalam ruangan atom yang jaraknya berdekatan, elektron bebas dapat mengembang. Apabila elektron atom yang berasal dari suatu jenis barang harus meninggalkan atom dan berpindah ke barang lain, ketika ruangan untuk bergerak bebas terbatas dan adanya gaya luar yang dialirkan pada barang tersebut. Meskipun begitu, elektron-elektron itu tetap tidak bisa bergerak dengan bebas di antara atom-atom yang ada di dalam suatu barang itu. Mobilitas elektron dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama konduktor, yang kedua isolator. Konduktor adalah suatu bahan yang di dalamnya terkandung mobilitas elektron yang tinggi atau memiliki elektron bebas yang cukup banyak. Isolator adalah suatu bahan yang di dalamnya hanya memiliki mobilitas elektron yang sedikit atau rendah atau sama sekali tidak memiliki elektron bebas. Pentingnya dasar listrik dan magnet terhadap perkembangan teknologi, yaitu yang pertama alat ukur listrik. Pengguna magnet dapat dengan mudah dijumpai pada alat ukur listrik.
seperti ampermeter maupun voltmeter. Kedua alat tersebut memanfaatkan lilitan kawat di posisi tengah guna menjadi medan magnet sehingga saat dialiri listrik akan muncul gaya magnet pada sisi-sisi kumparan. Gaya tersebut memiliki cara kerja yang berlawanan sehingga membentuk momen agar bisa memutar kumparan. Sementara itu, putaran kumparan juga dipengaruhi oleh adanya pegas spiral yang mencegah agar tak dapat berputar sembarangan. Saat itulah petunjuk yang tertempel di kumparan akan menyimpang sejalan dengan besaran arus listrik yang diterima. Besaran simpangan jarum petunjuk di kumparan inilah yang kemudian dikalibrasi untuk penampilan besar nilai arus listrik. 2. Sumber penerangan. Sebagai sumber penerangan, dengan adanya listrik, manusia saat ini bisa menikmati penerangan dari lampu bohlam. Sebelum listrik ditemukan, sumber penerangan berasal dari lampu tempel berisi minyak tanah atau lilin. Penerangannya pun bisa dibilang redup, sehingga tidak baik untuk kesehatan mata. Hingga kehidupan yang sekarang, kita tidak lagi menggunakan minyak tanah atau lilin, sehingga tidak lagi menyebabkan merusak kesehatan mata. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan listrik. Yang pertama, jenis bahan kawat penghantar atau P. Arus listrik itu bergerak dari tegangan positif plus menuju tegangan negatif atau minus. Sementara aliran listrik dalam kawat logam terdiri dari aliran elektron yang bergerak dari terminal negatif ke terminal positif. Arah arus listrik dianggap berlawanan dengan arah gerakan elektron. Kawat penghantar listrik terbuat dari bahan konduktor untuk saluran transmisi tegangan tinggi, selalu tanpa pelindung atau isolasi kawat. Kawat penghantar tersebut berbahan tembaga atau aluminium dengan inti baja atau steel reinforced aluminium cable atau ACSR, kabel tanpa isolator dengan ukuran besar yang tak terbentang untuk mengalirkan arus listrik. Adapun jenis-jenis kawat penghantar yang sering digunakan pada saluran tegangan listrik antara lain yaitu yang pertama, kawat penghantar tendangan memiliki konduktivitas 100%, CU 100%. Kawat yang kedua, kawat penghantar tembaga memiliki konduktivitas 97,99%. Yang ketiga, kawat penghantar aluminium memiliki konduktivitas 61%. Kedua, panjang kawat penghantar listrik. Besar nilai hambatan suatu kawat penghantar dapat dihitung melalui rumus yang menyatakan hubungan antara hambatan jenis, panjang kawat, dan luas penampang kawat penghantar arus listrik yang digunakan. Rumus untuk menyatakan besar nilai hambatan kawat penghantar diberikan seperti di bawah. Semakin panjang kawat penghantar listrik yang kita gunakan akan menemukan hambatan yang semakin besar pula. Ketiga, suhu T. Adanya konsekuensi suhu hambatan listrik. Bahan ini disebabkan karena adanya pengaruh suhu terhadap susunan atom-atom bahan. Bahan konduktor adalah bahan yang kutub atom-atomnya mudah teratur sesuai arus listrik yang melaluinya, sehingga teratur susunan atom-atom bahan tersebut semakin baik sifat konduktornya. Susunan atom-atom ini terganggu jika bahan panasnya semakin tinggi. Suhu bahan makan susu atomnya semakin tidak teratur sehingga hambatan bahan semakin besar. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.